Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awan Maulana dari kelas 12 MIPA 4. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi kebutuhan nilai ujian praktek mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 yang dibimbing oleh Bapak Rizky Hidayatullah Nur Hikmat selaku guru Bahasa Indonesia kelas 12. Fenomena La Nina diperkirakan masih berlangsung hingga bulan Mei 2021. Fenomena La Nina merupakan suatu kondisi di mana terjadi perubahan iklim yang ditandai dengan turunnya suhu di permukaan laut di Samudra Pasifik. Hal ini mengakibatkan suhu di permukaan laut Samudra Pasifik akan lebih rendah dari daerah sekitarnya. Fenomena La Nina mengakibatkan peningkatan curah hujan di wilayah Pasifik Barat termasuk Asia Tenggara dan Utara Australia. Pada Sabtu 20 Februari 2021, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Rizal, lewat siaran persnya mengatakan, La Nina diperkirakan masih akan berlangsung setidaknya hingga Mei 2021. La Nina terakhir terjadi pada tahun 2010, di mana untuk wilayah Indonesia dikenal sebagai tahun basah, karena hampir terkesan tidak ada kemarau sepanjang tahun akibat curah hujan yang berlebih. BMKG memperkirakan pada tahun 2021 ini beberapa daerah menghadapi peningkatan curah hujan 40% hingga 80% dibandingkan pada tahun 2020. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menjelaskan bahwa berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer dan perakiraan curah hujan bulanan, hingga Maret 2021 musim hujan diperkirakan masih bersifat normal sampai atas normal dan cenderung lebih basah dibandingkan dengan musim hujan pada tahun lalu. Menurut BMKG, secara umum, curah hujan pada bulan Januari, Februari, dan Maret 2021 berkisar 200-500 mm per bulan, atau cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020. Musim kemarau tahun ini diperkirakan bakal lebih basah dibandingkan normalnya. Karena itu, BMKG mengatakan tetap perlu diwaspadai potensi bencana hidrometeorologi hingga April 2021. Kepala Pusat Informasi Meteorologi Publik BMKG, Fahri Rojab, mengatakan bahwa bencana hidrometeorologi sering terjadi pada musim hujan. Bencana seperti banjir dan tanah longsor berpotensi terjadi selama musim penghujan. Hujan lebat singkat disertai angin kencang yang menandai masa peralihan musim juga bisa menyebabkan bencana. Walaupun begitu, Dwi Korita mengatakan La Nina lebih dipandang sisi negatifnya saja, yang berdampak pada bencana hidrometeorologi. Padahal, dalam 6 kali La Nina dalam periode 30 tahun terakhir, telah terjadi surplus air tanah tahunan di Weapo, Pulau Buru sebesar 755 mm atau setara dengan 222% dari kondisi normalnya. Oleh karena itu, fenomena La Nina selain memiliki sisi ancaman, ternyata juga punya peluang positif yang dapat dimanfaatkan. Potensi manfaat dari fenomena La Nina di Indonesia seperti mengisi dan menyimpan cadangan air seperti di waduk atau bendungan untuk mengantisipasi musim kemarau, potensi sungai untuk mitigasi, baik untuk sektor pangan dan tingkatkan produksi perluasan tanah. Oleh karena itu, selain siaga menghadapi potensi bencana yang bisa terjadi akibat fenomena La Nina, pemerintah dan masyarakat hendaknya juga dapat memanfaatkan potensi yang datang bersama fenomena La Nina ini. Itu saja teks artikel dari saya. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.